Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pendengar yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan dengan tema Berlindung pada Tuhan. Bacaan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 18 ayat 3, demikian firman Tuhan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota betengku. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan pada malam hari ini, dan kami bisa bangun dalam keadaan yang sehat. Dan saat ini kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan memberikan hikmat, sehingga kami dapat memahami dan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami semua. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setiap orang pasti ingin selamat dari berbagai hal yang bisa mendatangkan persoalan, kesulitan, kesakitan, penderitaan, juga kematian di dalam hidupnya, atau hal-hal lain yang mungkin dapat merugikan di dalam kehidupannya. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk perlindungan di dalam diri manusia. Misalnya, membuat rumah yang kokoh dengan pagar besi yang kuat, membuat perisai. Kalau tentara misalnya memakai baju anti peluru dan lain sebagainya. Namun seringkali kita lupa kalau kita mempunyai pelindung yang luar biasa dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab ada kota-kota yang disebut sebagai kota perlindungan. Pada waktu bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, Tuhan memerintahkan mereka untuk membangun kota tempat perlindungan. Sebanyak 6 kota perlindungan, yaitu Kadesi, Sikem, Hebron, Beser, Ramot Gilead, dan Golan. Dalam Yosua pasal 21 ayat 7-9. Kota perlindungan adalah kota-kota di tanah Israel yang dikhususkan supaya seseorang yang telah membunuh sesamanya dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana. Kota-kota itu akan menjadi tempat perlindungan bagi mereka, sehingga mereka tidak akan mendapatkan pembalasan dari saudaranya yang telah dibunuh. Kota perlindungan itu cukup membantu bagi seorang yang membunuh tanpa sengaja agar tidak dibunuh oleh kerabat yang kehilangan keluarganya. Namun demikian, kota perlindungan itu tetap menjadi tempat perlindungan yang terbatas tentunya. Ada contoh lain perlindungan yang terbatas dalam kehidupan kita, misalnya uang. Banyak orang menjadikan harta kekayaan sebagai tempat perlindungan. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya, Amsal 18 ayat 11. Padahal, kekayaan adalah sesuatu yang tidak pasti, mudah sekali lenyap dan tidak bisa memberikan jaminan keselamatan. Orang yang sakit parah atau terkena penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sekalipun memiliki uang yang banyak, juga tidak dapat membantu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagi orang percaya tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Bukan apa yang ada di dunia ini, sebab Dia adalah menara yang kuat. Amsal 18 ayat 10, nama Tuhan adalah menara yang kuat,
Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Dia adalah satu-satunya tempat pelindungan yang aman dikala badai topan melanda. Sekalipun perjalanan hidup kita penuh dengan tantangan, sekalipun kita harus melewati lembah kekelaman, kita tak perlu takut karena kita tak menghadapinya sendiri. Ada Tuhan di pihak kita. Dia telah berjanji untuk menolong dan menyelamatkan kita. Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tak kalah lari bersembunyi di dalam gua untuk menyelamatkan diri dari kejaran Saul, Daud tahu kepada siapa harus berlindung. Ia pun berseru, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Mazmur 57 ayat 2. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara? Apakah kita senantiasa berlindung kepada Allah atau kita mengandalkan kekuatan diri sendiri, kekayaan, mengandalkan orang lain yang kita pandang mampu untuk menolong kita? Manusia, tempat, sarana sangat terbatas dalam melindungi kita. Namun Allah, perlindungan kita yang dapat kita andalkan. Oleh sebab itu, kita berdoa supaya kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena sesungguhnya Engkau adalah Allah yang sanggup melindungi kami dalam segala keadaan. Segala sarana yang kami miliki terbatas di dalam melindungi, baik itu kekayaan ataupun juga fasilitas yang kami miliki, tetapi Engkaulah pelindung kami. Terima kasih ya Tuhan, dan mulai saat ini kiranya kami senantiasa menjalani kehidupan ini dengan percaya dan berlindung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.